Oke, jadi perkenalkan aku Naila Salsabika, aku temannya Yesa dari Teknik Biomedis juga. Jadi aku tuh sebenarnya ada tugas capstone design untuk membuat alat. Jadi dia itu alatnya itu membantu ini tante, membantu layanan ambulans yang dimana layanan ambulans kan ada golden hour-nya ya, yang untuk cepat-cepat menjemput pasien ya tante. Ya. Nah itu Respon time. Respon respon time-nya. time. Oke, siap. Nah, untuk respon time-nya itu, kami tuh pengen maksimalin, Tante. Jadi, biar lebih cepat untuk menjemput pasien dan tindakannya juga lebih cepat. Nah, maka dari itu kita tuh mau bikin alat yang di mana dia tuh ngelihat kondisi pasien dari detak jantung, Hmm. terus SpO2-nya, eh, terus lokasinya, sama suhu tubuhnya Tante. Jadi pas waktu nakes, ngejemput pasiennya tuh langsung udah tahu gitu, kayak harus ngapain tindakannya. Untuk lokasinya sendiri, itu di pasiennya tuh, jadi ambulans tuh nggak usah minta detail banget si lokasinya si pasiennya. Jadi langsung dikasih rute terdekat dari GPS si pasiennya Tante, gitu. Apakah Tante ini memahami dari alat kami? Ya, oke. Nah, mungkin aku bisa langsung ke pertanyaan aja ya, Tante. Pertama-tama, kalau misalkan layanan ambulans sendiri di Indonesia tuh apa aja yang perlu di-upgrade ya, Tante? Sini kelihatan tuh. Gimana tuh? Oh, yes, ya deh. Tanya aja. Tante, maaf, suaranya nggak masuk, Tante. Soalnya putus-putus kata beliau. Ya. Oh. Bapak maaf. Nanti kita foto-foto boleh nggak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tante udah kayak semangat sudah. Tapi emang rumah sakit jelek jelek kan? Karena gedung-gedung kan? Wifi-nya beda-beda. Enggak, jadi kayak karena gedung-gedung terhalang. Jaringannya susah mas. Oh iya, iya. Masih dari Mamaku kalau menelpon aku ke bagian tanah lapang. Gitu ya. Baru enggak bisa tadi kan mendengar kata. Bayang deh. pause dulu, pause. Halo Tante, apakah sudah terdengar jelas suara kita? Ini terdengar nggak suaranya? Sudah, Aman-aman tante. sudah Tante. Iya. Oke, Oke, sorry, sorry, sorry. tadi pertanyaannya perlu diulang atau gimana Tante? Apakah tadi deh? Apa yang diperlukan kan ya? Iya, Ya, kalau diperlukan memang tadi kan dari target ambulans adalah respon time, benar ya kan? Respon time. Jadi kalau kita panggilan gawat darurat, kita kan kebanyakan ambulans menanyakan kondisi pasien bagaimana gitu kan. Kalau dari kemarin si Ayasa cerita ya, itu bagus banget kan. Jadi kita dengan kita sudah dapat mendeteksi awal lah ceritanya ya, Hmm, mendeteksi awal bagaimana kondisi pasien. Jadi mempersiapkan alat yang digunakan apa airway-nya, kah, breathing-nya kan yang diperlukan. Jadi kita pada saat kita menuju ke sana kita sudah jelas sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Ya itu sih yang paling diperlukan di ambulans adalah deteksi awal. Dan sebenarnya sih kalau lebih bagus lagi kita bisa berkomunikasi ya. Maksudnya saya pernah di salah satu ambulans di provinsi lain tuh bisa komunikasi langsung dengan orang terdekat di sana. Jadi selain pendeteksi, dia juga bisa menginstruksikan apa sih tindakan awal yang harus dilakukan oleh si orang terdekat oh iya. gitu. Ya. Jadi misalkan nih dia henti napas, henti jantung. Kalau kita misalkan
eh, ambulans menuju ke sana kan respon time belum tentu bisa memenuhi targetnya. Nah, dengan kita bisa berkomunikasi langsung, bisa mengarahkan itu akan lebih bagus. Oke, Tante. Terima kasih ya, Tante, buat jawabannya. Mungkin aku ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, kami itu sebenarnya masih bingung, Tante, untuk terkait layanan integrasi ambulans itu sebenarnya sistemnya kayak gimana ya, Tante, kalau di RS, rumah sakit umumnya, gitu. Kalau di Itu rumah gimana? sakit umum masih kayak manual gitu sih ya, karena kita belum belum punya apa namanya, nggak ada Database. call center, belum ada call center. Jadi masih dengan manual HP komunikasinya. Kan harusnya kan dengan call center kan kita orang terdekat mana yang terdekat, ambulans terdekat bisa arahkan untuk lebih menuju ke si pasiennya supaya meminimkan waktu respon time-nya itu Oh tadi. iya, Masih manual, keluarga pasien menelpon ke ambulans, kemudian mau menjelaskan kondisi pasien, baru petugas menyiapkan, baru menuju ke lokasi kejadian. berarti itu ada nomor teleponnya sendiri ya tiap rumah sakit. Jadi beda-beda ya, Tante. Iya, betul. Masih begitu. Berarti aku izin bertanya lagi, Tante. Berarti misalkan si pasiennya ini menelpon 911 yang dimana itu kan nomor telepon yang umum ya, Tante. Itu tuh bakal Ya, diarahin ke pusat dulu satu gitu, satu Tante. sembilan, 119. 119, Kalau maaf. yang ya 119 itu kan sebenarnya masing-masing wilayah kota kabupaten harusnya punya kan, Oh, harusnya punya. Itu dikelola oleh kabupaten kota, gitu ya. Jadi nanti kabupaten kota call center itu sebenarnya bisa menginstruksikan ke masing-masing ambulans terdekat. Dia kan harusnya punya peta tuh. Call center kan harusnya punya peta wilayah. Jadi iya. begitu ada telepon, dia sudah mendetek tuh harusnya di mana lokasi kejadiannya dari peta itu, gitu kan. Dan dia juga harus bisa mendetek sebenarnya ambulans terdekat dari tempat kejadian itu yang mana. Jadi dia menginstruksikan ambulans terdekat itu untuk bergerak menuju ke lokasi kejadian. Seharusnya seperti itu, tapi itu belum berjalan dengan baik. Masih, misalkan yang ditelepon mana itu berjalan, misalkan dari RSUD AWS, misalkan ke wilayah Lempake itu kan cukup jauh. Sebenarnya kan wilayah Ah, Lempake juga ada ambulans terdekat kan. iya, Nah, itu yang masih sistemnya belum, jejaringnya belum. oke. Oke, siap, Tante. Makasih ya, Tante. Terus, aku juga ingin bertanya lagi, Tante, buat rata-rata waktu tindakan di RSAOS sendiri, Tante, itu tuh berapa ya, berapa lama? Mungkin dari si pasien nelfon sampai dia nyampe di rumah sakit gitu ditindakan. Estimasinya Kalau ada, Tante. kalau respon time kan berdasarkan Kemenkes kan kurang dari 30 menit. Iya. Berdasarkan Kemenkes. Tapi tergantung wilayah sih. Kalau di Samarinda kan mungkin Ayasa tahu wilayah di Samarinda kan agak jauh-jauh, Iya, agak iya. jauh wilayahnya kan nggak kayak di kota. Kalau di kota tuh kan masing-masing tempat itu kan di kota tuh kan sudah ada ambulans-ambulans. Kalau di sini kan wilayahnya agak jauh gitu. Iya. Misalkan contoh dari rumah sakit umum ke wilayah Lempake itu kan membutuhkan waktu belum lagi macetnya gitu ya. Terkadang kalau misalkan itu pasien dekat ya bisa lebih cepat kurang dari 30 menit. Tapi kalau misalkan itu lokasi jalannya lagi, nah itu bisa bisa terkadang sampai lebih dari 30 menit. Tapi jarang sih yang lebih dari 30 menit sebenarnya jarang. Rata-rata sih sekitar 20 sampai 20 menitan sih. 15 sampai 20 menit. 20 sampai Kalau lokasi 15 menit. terdekat. Tergantung ya tergantung dari eh, lokasinya, lokasi kejadian. Kalau tindakan sih cepat aja karena kita kan kalau ambulans itu konteksnya gawat darurat, kita lakukan tindakan di tempat. Jadi Hmm. nggak dilakukan tindakan di IGD, tapi kita begitu menemukan korban lakukan tindakan di tempat dulu, stabilkan baru kita bawa ke rumah sakit. Kalau ini mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, Tante. Kalau misalkan di rumah sakit AWS sendiri ini tuh, apakah udah ada teknologi yang ini ya, udah membantu mendukung gitu layanan si ambulansnya? Atau teknologi yang modern gitu loh, Tante. Belum, Itu ada nggak? Belum. belum ada, belum ada, belum ada. Jadi masih Oke deh. manual untuk Iya juga. untuk Oke. sistem panggilan masih manual. Dulu Hmm. sempat eh, dibuat begitu sistem
apa ya, eh, jadi pusat call center, sempat call center tapi tidak berjalan karena terkendala kemarin itu, providernya kan minta mahal ya. Ya, heeh. Provider kan lumayan, Telkomsel lumayan mahal per Ya, sekian lah, gitu. ya. Jadi itu sih terputus dari rumah sakit tidak sanggup membayar, kemudian terputus. Jadi akhirnya kembali ke manual. Nah itu yang kita agak terus kesulitan di situ. Oke, oke, Nah, yang siap. kita butuhkan sebenarnya kayak sistem aplikasi sih ya. Jadi bisa tahu nih kondisi pasiennya seperti apa. Makanya kemarin begitu ayah saya ngomong, ya itu bagus banget menurut saya. Kalau Oke, bisa mendeteksi ya, dari Tante. awal, kemudian itu kan mempersingkat waktu respon time kan. Ya, ya, Kalau heeh. kita bisa mendeteksi. Dan akan lebih bagus lagi kalau misalkan ada kita bisa menginstruksikan, maksudnya kayak ada di Tulung Agung itu ada dia bisa video call dengan orang yang ada di dekat situ. Jadi dia kita bisa mengarahkan nih mau ngapain dia, apa sih tindakan awal yang bisa dibantu oleh orang terdekat itu apa. Nah itu akan lebih bagus kalau seperti itu sih. Siap, Tante. Jadi kita kayak mengarahkan dia, oh tindakan awal tolong terlentangkan misalkan, oh nanti tolong dipijat, lakukan pijat jantung itu akan lebih bagus lagi. Oke. Karena kan ada tindak kayak perdarahan kan harus dilakukan tepat, ya kan pasien perdarahan, Iya, pasien heeh. tuli napas di Heeh. jantung. Nah itu orang terdekat kalau bisa melakukan tindakan awal aja itu sangat membantu keselamatan pasien. Siap, Tante. Oke. Mungkin Ya, ini itu aja sih. Iya, Ada oke sejauh ini itu aja pertanyaan dari kami. Tante, makasih banyak ya Tante. Maaf mengganggu di ya waktu sama-sama, kerjanya Tante. banget. Maaf ya, Tante. aman. Makasih Tante. Tante semangat terus ya, Tante. Yuk, ya, ya, Terima kasih, Tante. ya.